Shalom, selamat sore Ibu dosen dan kawan-kawan. Pada kali ini saya akan menjelaskan kasus perceraian yang menyebabkan anak menjadi broken home. Ya, terkadang orang tua sering menilai bahwa perceraian adalah suatu jalan keluar yang mereka bisa jalani ketika mereka tidak cocok satu sama lain. Tetapi ketika kita melihat kondisi yang ada, orang tua yang bercerai, seringkali anak-anak mereka sifatnya menjadi sangat berubah. Yang awalnya ceria, sekarang menjadi menyendiri, murung, tidak ceria seperti anak-anak lainnya. Menurut hukum, pernikahan dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 sebagai ikatan lahir, yang menyebutkan bahwa pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini kawan dan ibu dosen sudah jelas menyebutkan bahwa pernikahan itu ditujukan itu untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang kekal, yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketika orang tua melakukan itu, bahwa mereka telah melanggar peraturan undang-undang. Tapi seringkali kita melihat bahwa orang tua lebih memilih perceraian daripada memikirkan anak-anak mereka. Menurut psikologi, menurut tokoh Sherlock, perceraian merupakan penyelesaian perkawinan segala pihak antara suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya, yang tidak membuahkan kebahagiaan dan atas perkawinannya. Perceraian menurut pandangan negara, hukum negara mengizinkan perceraian, tetapi perceraian dapat dilaksanakan apabila syarat-syarat yang berlaku dilewati. Apa sajakah syarat-syarat tersebut? Antara lain, 1. Jika salah satu pasangan itu melakukan zina, mabuk-mabuk, perjudian, dan kegiatan yang merugikan lainnya. Yang kedua, jika salah satu pihak meninggalkan yang lain untuk masa 2 tahun tanpa izin dari pihak yang lain, dari luar kemampuannya. Yang ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Yang keempat, melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, mendapat cacat badan atau penyakit berat. Yang keenam, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Menurut agama Kristen, perceraian merupakan hal yang tidak disukai
disukai dan dilarang oleh Tuhan. Karena ada dikatakan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisah oleh manusia. Pada Matius 9 ayat 6 disebutkan bahwa demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dalam Roma 7 ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya hidup. Akan tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukuman, sehingga ia bukan berzina. Hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Dari kedua ayat tersebut kita dapat melihat bahwa pasangan Kristen terikat dalam satu komitmen pernikahan monogami, terutama di dalam ayat yang kedua. Faktor-faktor penceraian. Banyak sekali alasan orang bercerai. Kebanyakan alasan yang ada bersifat subjektif, tetapi ada alasan lain bagi pasangan suami istri dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Antara lain, pertama mungkin dari pendidikannya, yang kedua perekonomiannya mungkin kurang sesuai dengan pasangannya, yang ketiga mungkin pernikahan dini. Kebanyakan saat ini ibu dosen, orang-orang itu menikah usia dini. Mereka menganggap bahwa usia dini itu membawa sebuah cuan yang banyak. Karena pada saat ini orang-orang berpikir mungkin, oh kalau anakku nikah muda, saya bisa mendapatkan uang segini, anak segini. Mungkin orang-orang berpikir demikian. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kelima, perselingkuhan. Yang keenam, motivasi yang keliru dalam menikah. Yang kedelapan, pengenalan berujung pemaksaan. Yang seringkali terjadi itu, dia menikah itu karena mungkin orang tuanya paksa, itu ada orang kaya sana, nikah dengan itu supaya kau punya ekonomi naik gitu. Seringkali terjadi begitu. Ya, mungkin dari saya, ibu dan teman-teman, ketika kita mempunyai masalah dalam rumah tangga, kita bisa menyelesaikan dulu dalam rumah tangga. Kita berbicara, atau tidak kita ke konselor seperti pendeta, ustadz, atau mungkin orang-orang yang mengerti tentang psikologi. Itu dari saya. Terima kasih. Berapa menit?